Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Syahri Ramadan dengan NIM 1602618078. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan komunikasi verbal dan nonverbal. Pengertian komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang pada umumnya menggunakan bahasa tubuh, misalnya juga raut wajah, gerakan tangan, tindakan, atau bisa juga dengan gelengan kepala. Komunikasi verbal ini contohnya yaitu menulis pesan menggunakan smartphone, terus rapat, terus diskusi, berpidato, menulis pesan, baca novel, melakukan interaksi secara tertulis melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Contoh komunikasi nonverbal. Contoh komunikasi nonverbal ini bisa kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari atau di kehidupan kita berteman. Seperti tos-tosan kepada teman ketika bertemu, terus memeluk teman ketika teman sedang bahagia, terus menggelengkan kepala saat kita tidak mau atau tidak menyukai sesuatu hal tersebut yang ditawarkan ke kita, misalnya seperti itu. Terus pengaplikasian komunikasi nonverbal di bidang olahraga. Saya akan menjelaskan di bidang olahraga sepak bola karena saya juga pemain sepak bola. Di bidang sepak bola, komunikasi nonverbal ini bisa kita lakukan seperti misalnya kita sedang meminta kepada teman, meminta bola, ingin dipasing atau diumpan kepada kita. Kita menggunakan komunikasi nonverbal. Terus seperti instruksi ketika pelatih menjelaskan kepada pemainnya ketika pemain itu salah atau pemain itu harus mengapain atau harus mengikuti formasi yang dijelaskan oleh pelatih. Terus juga ketika reaksi pemain ketika temannya itu salah passing atau ketika di depan gawang tapi tidak gol dan bolanya malah keluar. Biasanya itu pemain itu menggunakan raut wajah atau bisa kita simpulkan dengan menggunakan komunikasi nonverbal. Sedangkan komunikasi verbal ini ialah menggunakan tulisan. Di sepak bola ini bisa kita jumpai ketika misalnya pelatih ingin mengganti formasi dari formasi yang dilakukan saat itu dan ingin mengubah formasi yang lain. Dan biasanya pelatih ketika tidak mau diketahui lawan formasinya, pelatih itu menggunakan pesan di kertas dan dituliskan formasi kayak apa dan kayak gimana dan dijelaskan di pesan itu, dan pesan itu dikasih ke pemainnya. Biasanya pesan itu untuk strategi, terus juga bisa instruksi kepada pemainnya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pelatihnya, tetapi tidak mau diketahui oleh lawannya atau lawan tidak mengebaca permainan dari tim sepak bola kita. Seperti itu aja penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.